Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga senantiasa teman-teman diberikan kesehatan dan kemudahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita setelah beberapa minggu ini tidak ketemu. Ya, lama ya saya tidak mengupload atau mengupload video tentang rutinitas saya di kandang bebek, karena ya memang kesibukan yang semakin hari semakin luar biasa. Kemarin anak-anak lagi ujian, terus sebelumnya ada persiapan serah terima jabatan mutasi kepala sekolah, dan hari ini agak longgar, hari Minggu holiday, sambil memantau kandang saya ingin membuat video lagi ya. Hari ini kita akan membahas tentang drop population atau pengurangan jumlah populasi karena hal-hal yang memang membuat kita harus melakukan tindakan itu. Oke, nanti kita video balik dulu, kita kameranya saya balik dulu biar lebih enak ya. Tetap semangat ya teman-teman. Sudah saya balik kameranya. Kita akan membahas tentang drop population atau pengurangan populasi karena hal-hal yang memang mengharuskan itu terjadi. Ini bebek saya yang saya pelihara dari Meri. Kemarin 2 minggu kemarin itu mengalami drop populasi, drop production atau produksinya anjlok, hanya tinggal 40%. Saya sendiri juga tidak tahu kenapa kok terjadi seperti itu. Akhirnya saya afkir sama juga dengan yang bebek yang tua yang sebelah sana, itu saya afkir. Ini yang dari bebek di kandang yang sebelah barat saya pindah ke timur, kemudian tidak lama kemudian malah hancur produksinya. Saya nggak tahu kenapa. Kalau misalkan ini saya kosongi, kalau misalkan hancurnya itu karena pakan, saya rasa tidak, karena pakannya itu tidak berubah. Kalau misalkan saya mau mengidentifikasi, itu saya lebih mengacu kepada cuaca. Cuacanya ekstrim ya, masuk pancaroba dari hujan ke panas. Nah, karena saya drop populasi, terus saya belanja bayah. Nih, bayahnya tadi saya mandikan di kubangan. Ini kebetulan sungainya lagi mengalir deras hari Minggu, terus bebeknya baru. Akhirnya saya mandikan di sini di kubangan. Itu sudah ada yang naik satu di sana. Jadi seperti itu. Nah, kita balik lagi ke kandang sini ya. Ini masih ada nelor 30 yang bebek. Yang bebek ini, bebek saya yang dari Meri. Usia produksi 6 bulan. Tapi tiba-tiba merosot. Saya takut daripada nanti malah tidak bisa balik, lebih baik saya jual, saya afkir. Terus saya cari bebek yang bayah tadi yang saya mandikan di kubangan. Jadi memang harus di drop populasi karena ini juga sebentar lagi Idul Adha. Biasanya
pasarnya meredup, terus musim becean juga atau musim hajatan nikah itu biasanya pasar juga meredup. Kalau pasar lokal, kalau pasar luar lokal ya enggak tahu saya, tapi gambling saya di situ untuk pasar lokal saja ya. Jadi saya sengaja drop populasi karena memang sudah di bawah angka 60% produksinya. Akhirnya saya drop. Ini saya sisakan tinggal sekitar 43 kalau enggak salah itu kemarin dihitung. Ya udah, ini buat modal ini. Lah kenapa kok kita mengharuskan drop populasi? Ya karena pertimbangannya dari segi penghasilan ya teman-teman. Terus selain itu kita memang sudah waktunya regenerasi. Ini kan yang paling muda udah nelor 6 bulan. Jadi sebenarnya sudah telat 1 bulan kita meregenerasinya. Karena kemarin itu saya mau beli meri dari kecil, kandangnya belum siap. Akhirnya tak kumpulkan saja uangnya, terus ternyata yang paling tua ndak kuat karena indikasi cuaca ya. Mungkin akhirnya ya udah saya lempar aja, saya afkir saja, langsung ganti sama bayah. Kemarin saya afkir bebek 94 ekor ya, dibawa sama tukang afkir teman saya, tapi saya nggak sempat video itu. Terus saya minta bebek 50, jadi 94 afkir diganti dengan 50 bayah. Jadi estimasi saya tidak rugi, malah plus 500.000 kemarin itu. Kalau di afkir sama lukir bayah gitu, harganya separuh harga. Bayahnya 80, bebek afkirnya 47 kemarin dibeli. Kita masih plus 500. Ini juga masih punya modal 40 ekor, nelor 30. Jadi kalau dihitung secara sederhana, kita punya modal 30 ekor, punya modal 42 ekor bebek. Sisa 500.000 itu masih bisa buat jajan dan ngopi. Kalau yang bayah itu nanti 1 bulan biasanya udah mulai produksi. Jadi kita nggak kalah walaupun di drop populasinya. Hanya saja memang hasil produksinya menurun, tapi secara sistematis hitungannya kita tidak kalah. Itu ya teman-teman. Kemarin ada dari mana ya, Bojonegoro apa Purworejo, saya juga tidak tahu namanya siapa, saya juga lupa, tidak kenalan. Beberapa hari komunikasi ke WA saya, ya saya japri, katanya beli bebek jumlahnya 106 ekor. Terus kemudian jenisnya katanya bebek Solo, bebeknya yang cenderung besar itu. Akhirnya kayaknya udah mulai nelor, tapi sekarang belum tahu informasi selanjutnya gimana. Iya teman-teman, coba kita lihat dan amati bebek yang tidurnya kepalanya diarahkan ke belakang. Itu loh, ini ya. Lah ini indikasi bebeknya ndak fit. Kenapa ndak fit?
kelihatannya memang cuaca dia tidak kuat, perubahan cuaca, akhirnya lebih baik dia mancet nelor gitu. Ya sudah, mau apa lagi, apa boleh buat. Itu ya, jadi kita harus benar-benar jeli, harus benar-benar teliti dengan segala macam situasi, sehingga kita bisa melakukan tindakan apakah harus mempertahankan, apakah harus drop populasi. Kita lihat bebeknya yang bayah mandinya sudah cukup apa belum. Masih suka mandi, ya sudah dibiarkan aja. Bebek kalau bayah terus sama air itu nanti kan bulunya cepat rontok, cepat ganti bulu dewasa. Mungkin ada sedikit-sedikit yang belum ganti, biar cepat berganti kita cemplungkan ke air. Oke, kok bisa tahu belum ganti? Kita cek lokasi kandang, apakah banyak bulu jatuh atau tidak. Tapi biasanya memang tiap ganti kandang itu bulu banyak yang jatuh. Mulai dari sini, nih banyak sekali bulu jatuh. Nah ini, kalau posisi seperti ini tidak mungkin dia segera nelor, tidak mungkin. Ini bulu pantat ini kayaknya. Kita coba cari bulu kapuk, apakah ada. Oh ini sudah ada, ini bulu kapuk. Nih bulu kapuk, ini bulu kapuk baru ini. Coba kita gini kan. Oh ini juga, ini bulu kapuk. Udah banyak memang bulu kapuk jatuh. Nah, ini bulu sayap ini. Ini bulu sayap yang 3 di ujung pangkal sikut. Coba kita cek lagi. Banyak ya teman-teman, bulunya jatuh ini. Nah ini bulu bebek meri ini. Nah ini juga bulu sayap udah jatuh. Ini banyak sekali bulu jatuh, bulu badan, bulu pangkal sayap. Kalau gini ndak mungkin dia mau nelor. Tuh ya, tadi saya kasih pakan masih sisa, nggak mungkin mau nelor. Biasanya nanti kita kasih pakan yang full protein itu seminggu kita full protein, bulunya rontok. Setelah itu dikasih drop lagi unsur proteinnya, ya tentunya dari sentrat. Kemudian kita tinggal menunggu proses alam, dia bulunya tuntum selesai, kemudian udah mau produksi telur lagi. Tuh ya. Oke teman-teman, kamera saya balik dulu. Kita akan segera cukupkan video ini karena masih banyak aktivitas yang akan kita lakukan, seperti nyuci baju dan bersih-bersih karena besok kita juga udah kerja lagi. Oke, saya balik dulu kameranya. Ya teman-teman, jadi seperti itu tadi ya, pembahasan tentang drop populasi atau langkah eksekusi.
Dulu di video-video sebelumnya saya sudah pernah membahas hal ini, tapi masih secara teori, dan ini aksi nyatanya gitu ya. Aksi nyatanya kita melakukan drop populasi, yang mana hal itu kita lakukan supaya kita masih bisa memelihara bebek, tidak cutel. Walaupun ngisinya cuma 50 ekor, tapi masih tetap bisa bertahan. 5 bulan ke depan nanti kita akan ngisi lagi 50 ekor lagi, ngisi lagi 50 ekor lagi sampai kandangnya full lagi. Ya, mohon doa teman-teman biar kita tetap bisa berbagi dengan dukungan like, subscribe, dan juga interaksi komentar ketika memang teman-teman menemukan masalah, supaya dengan interaksi tersebut saya juga bisa senantiasa menambah wawasan, mungkin juga bertukar pengalaman, mungkin juga bisa edukasi pada teman-teman tentang dunia perbebekan, khususnya untuk pemula, dan mungkin yang sudah berkecimpung lama di dunia bebek. Kita bisa sharing apakah sama kendala-kendala yang teman-teman alami ketika musim pancaroba dari musim hujan ke musim kemarau, karena cuacanya dingin dan berangin. Ini bebek biasanya memang tidak kuat. Kemarin itu sudah saya kasih pakan kenyang, tidak habis. Pakan dikit nggak nelor, ya sudah, gimana lagi, eksekusi gitu ya. Oke teman-teman, video ini saya akhiri. Jika ingin bertanya silahkan klik di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman yang baru menemukan channel ini silahkan di subscribe, yang mana bila itu diperlukan. Oke, video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat peternak Indonesia.